Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru. Di mana di sini saya membagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Oke, hari ini saya mau bercerita tentang satu pertanyaan yang cukup menarik yang ditanyakan oleh salah seorang tim sales saya gini. Pak, saya ada pengalaman dengan salah seorang calon customer. Kelihatannya dia oke karena dia sudah tanya-tanya harga, tapi habis gitu kok hilang ya, susah untuk dicari. Kenapa? Nah, pernah nggak Anda mengalami kejadian seperti ini? Jadi, sudah ketemu, sudah prospek, lalu customer sudah tanya harga, ujung-ujungnya nggak ada kabarnya, hilang, nggak tahu kemana, di ghosting lah Anda, istilahnya gitu. Nah, hari ini saya akan bahas tentang apa yang perlu dilakukan jika kita sudah ditanyain harga oleh customer. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebenarnya ketika customer ini menanyakan harga. Yang pertama, kita mesti tahu dulu si customer ini menanyakan harga di bagian mana? Awal pembicaraan, tengah-tengah, atau terakhir? Ketika mereka tanya di momen yang berbeda, maknanya itu juga berbeda. Ini, kalau di awal itu paling berbahaya. Kenapa? Karena kalau di awal mereka bertanya sudah harga, Pak, produkmu ini harga berapa? Kemungkinannya dua. Satu, mereka sedang survei harga untuk mereka membanding-bandingkan untuk tawar-menawar. Atau dua, sebenarnya mereka nggak tertarik dan mereka mau segera ngusir Anda. Kenapa? Gini, mayoritas manusia itu membeli bukan berdasarkan harga, tapi berdasarkan emosi. Nah, kalau sudah nanya harga, ini berarti yang dimainkan adalah logika. Dan kalau di awal berarti Anda belum punya kesempatan untuk menjelaskan, Anda belum punya waktu untuk nyari apa masalah yang didapati customer dan bisa diselesaikan produk Anda. Sudah ditanya harga, celaka. Tapi bagaimana kalau ternyata si customer memang sudah tahu produknya apa, terus dia di awal sudah tanya gimana? Nah, kembali, kan ada kemungkinan yang kedua tadi, yaitu mereka memang mungkin sedang survei untuk mereka mau nawarin untuk mereka mau membandingkan di tempat lain. Hal yang harus kita lakukan pertama adalah konfirmasi. Oke, customer tanya harga nih, di awal pembicaraan sudah tanya harga, dan kita kayaknya nggak bisa mengganti topik. Misalkan, gini deh, contoh ganti topik itu nih, misalkan tanya, Pak, saya datang, saya tanya produk X harganya berapa? Hal yang bisa kita lakukan kurang lebih seperti ini. Kalau ini saya biasanya ya, Pak, ngomong-ngomong kayaknya Bapak sudah tahu tentang produk X, kenapa kok Bapak tertarik dengan produk X ini tadi? Nah, di situ saya ingin mencari tahu, satu, dia sebenarnya sudah tahu belum? Mungkin dia sudah tahu. Yang kedua, kalaupun dia sudah tahu dan dia memutuskan tanya, kenapa kok dia tanya? Nah, jawaban ini akan sangat mempengaruhi. Kalau jawabannya adalah jawaban yang klise, di mana dia tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya apa, berarti Anda perlu waspada. Kemungkinan, ya dua kemungkinan tadi. Satu, mau ngusir Anda. Yang satu ya mau survei harga untuk dibanding-bandingin. Tapi kalau ternyata si customer bisa jawab, oh ya soalnya saya butuh barang X ini karena ABCDEFG. Itu oke, berarti kemungkinan memang dia sudah tahu, tinggal Anda memastikan cocok nggak produk ini dengan masalahnya, kayak gitu. Kalau yang kedua, kalau yang tadi yang alasannya nggak jelas dan klise ya, Anda perlu segera mengganti topik untuk nyari dulu prospeknya apa, masalahnya apa, dan sebagainya. Karena kalau enggak, ya sudah, kejadiannya akan seperti yang saya tadi, hilang. Itu kalau di awal. Oke, yang kedua, kalau di tengah-tengah gimana? Nah, kalau di tengah-tengah ini agak-agak apa ya, membingungkan. Karena di satu sisi mungkin mereka memang sudah oke, atau mungkin juga mereka sudah bosen. Cuma kalau memang sudah Anda merasa di tengah-tengah itu Anda sudah dapat masalahnya apa, cocok enggak, apa yang diinginkan customer dan sebagainya, kemungkinan itu oke. Kemungkinan mereka sudah tanya itu karena mereka sudah niat beli. Hanya saja ada clue-nya satu gini. Mereka kemungkinan sudah tertarik, tapi mungkin masih ada yang ganjil. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau kasus ini mungkin mereka sudah mau beli, tapi agak-agak ganjil, ya Anda perlu cari tahu. Oke, harganya sekian Pak, produk segini. Menurut Bapak gimana? Oh begini begitu, kalau jawabannya juga nggak jelas, ya Anda bisa tanya. Kelihatannya Bapak cukup tertarik, tapi rasanya masih ada yang ganjal. Apa Pak? Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ideal tentu yang paling terakhir kan, di belakang. Kalau di belakang Anda sudah dapat, Anda sudah mencocokkan sesuatu, ya itu enak. Kemungkinan closing Anda akan sangat-sangat gede. Nah, itu tahapan di waktunya.
Depan paling bahaya, tengah lumayan, akhir paling bagus. Nah, sekarang ini, apakah hal seperti ini bisa berjalan di semua industri? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Tergantung sales cycle-nya Anda. Kalau Anda ternyata di B2C yang sales cycle-nya kemungkinan pendek, mungkin teori ini tidak berlaku 100%. Tapi kalau Anda di B2B dan semakin panjang sales cycle-nya, ini sangat-sangat krusial. Jangan sampai di depan sudah bahas harga, pasti hilang. Kayak gitu. Terus pertanyaan yang muncul kan ini, oke, misalkan sales cycle-nya pendek, kita B2C dan barang kita ini cukup komoditi sehingga orang-orang sudah tahu. Di depan ditanyai harga, mau dicoba dibengkokin pakai cara tadi, tanya kenapa kok Bapak tertarik dan sebagainya, tapi nggak digubris. Customer tetap ngotot tanya, hargamu piro? Hargamu berapa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama Anda perlu cek produk yang Anda jual. Anda seharusnya kan tahu marketnya. Produk yang Anda jual ini secara harga itu gimana? Kompetitifkah? Lebih murahkah di bawahnya? Atau ternyata Anda spesial dan mahal? Kalau Anda di bawahnya kompetitif atau tengah-tengah, Anda gampang. Anda bisa dengan percaya diri, Anda bisa menyampaikan harganya sekian. Tapi bagaimana kalau Anda di atasnya? Gitu kan? Ternyata harga Anda mahal karena produk Anda berbeda. Punya ya banyak fitur dan benefit lah. Nah, kalau kita langsung ngomong, oh harga saya sekian Pak, customer langsung kabur. Karena kan ini, di era informasi ini kemungkinan besar saat mereka tanya, mereka tuh sudah punya patokan harga sekian. Dan ketika harganya kita mahal di atas dan kita nyebutin, wah kok jauh, pasti pergi kan gitu. Ada nggak cara yang bisa kita lakuin ketika produk kita termasuk yang premium mahal supaya customer nggak pergi? Jawabannya ada. Hal yang sering saya lakukan adalah yang dinamakan gini. Saya memainkan istilahnya apa ya? Anchoring tapi emosinya. Jadi gini kan ada orang yang ngajarkan itu untuk harga itu harus kamu jangkarin supaya kalau nanti negosiasi turun. Jadi misalkan harganya 1.000, ngomonglah 3.000. Jadi nanti nego oh kena 1.500, 1.200 kayak gitu. Kalau yang saya lakukan enggak, tapi saya memainkan emosinya. Saya menjangkarkan emosinya. Contoh gini. Hargamu berapa? Ini sales-nya pendek dan saya tahu produk saya mahal. Saya akan begini, Pak, saya rasa kalau di awal Bapak sudah tanya gini, seharusnya Bapak ini sudah tahu kisaran harganya. Dan kalau Bapak tanya harga saya, terus terang harga saya sangat mahal. Kemungkinan jauh di atas ekspektasi Bapak. Diam. Diam ini memberi kesempatan untuk customer mencerna dan berpikir, wah mahal banget nih, berapa? Sehingga ekspektasinya dia misalkan sekian nih. Dengan kata-kata seperti tadi, kita sudah naikkan ekspektasinya sekian. Dan ketika ditanya, emang berapa? Kita baru nyebutin, oke, angkanya sekian. Ketika harga kita benar-benar jauh, customer sudah siap. Tapi ketika harga kita misalkan nih, satu harga 1.000, kita nyata 1.200, kan nggak jauh. Dan kita sudah melakukan seperti itu, kemungkinan di awal yang targetnya customer 1.000, kemungkinan dia sudah naik jadi 1.200, 1.300, 1.500. Dan ketika kita ngasih, nih harganya 1.250, customer itu lega. Oh, ternyata nggak seberapa. Dan kesempatan Anda terbuka lebar. Seperti itu. Nah, jadi ada triknya yang seperti itu, sebaiknya bisa Anda coba gunakan. Seharusnya ini berhasil, karena terus terang saya pribadi pakai ini untuk hampir semua kesempatan negosiasi. Saya selalu menggunakan emosi ini untuk saya jangkarkan dan hasilnya bagus sekali. Jadi seharusnya kalau Anda melakukan dengan benar, Anda juga bisa. Kuncinya satu, pakai emosinya. Kedua, intonasi Anda harus benar. Dan yang ketiga, Anda harus siap untuk diam. Atau kuncinya kan tadi saya kasih contoh gitu. Jauh lebih tinggi dari perkiraan Bapak. Diam. Kalau Anda, harga saya mahal Pak, jauh lebih tinggi dari perkiraan Bapak. 1.250. Nggak akan ngefek. Karena nggak ada jeda untuk mereka menerima dan berpikir itu. Jadi itu kuncinya. Oke, hari ini hanya itu saja. Jadi hati-hati kalau Anda ditanyain tentang harga. Pastikan Anda tahapannya benar, karena kalau di awal Anda perlu was-was. Sebisa mungkin kalau Anda tanya harga di awal, Anda perlu mengganti topik untuk mengganti arah pembicaraan. Atau kalaupun Anda nggak bisa, Anda harus siap-siap untuk membengkokkan realitinya. Membengkokkan angan-angan customer sehingga dia, oke, pembicaraan masih terbuka, berlanjut. Kita masih dapat apa masalahnya bisa diselesaikan, apa emosinya, dan semoga itu bisa mengubahnya
Walaupun Anda harganya mahal, seharusnya Anda masih bisa jualan. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.